ini menggunakan mesin 3000 cc V6 yang menghasilkan tenaga di Halo Sobat Setir, selamat datang di Setir Kanan. Balik lagi sama gue Narendra, dan pada kesempatan kali ini masih di GJAW 2024, gue lagi mampir ke booth-nya Ford. Kenapa? Karena Ford ngebawa line up terbarunya nih. Ini adalah Ford Ranger Raptor. Tapi bukan Ranger Raptor yang biasa, karena ini adalah varian yang 3000 cc V6 bensin. Penasaran kan? Ikutin terus videonya sampai habis. Let's go! Nah, ngebahas masalah Ranger nih. Ranger di Indonesia itu sebenarnya dari zaman dulu tuh udah ada Sobat Setir. Dari generasi pertamanya ya, yang masuk ke Indonesia itu udah ada. Tapi emang kemarin sempat menghilang Fordnya, walaupun sebenarnya untuk service dan spare parts-nya masih ada. Tapi sekarang RMA balik lagi bahwa Ford dan salah satu line up-nya itu ada Ranger maupun ada Everest Sobat Setir. Dan Ranger-nya itu white-nya luas banget, dari yang kita mau spek untuk mining sampai spek tertingginya yaitu Ranger Raptor juga sekarang ditawarkan. Dan ini adalah Raptor yang varian bensin. Kalau kita lihat dari segi fisiknya nih, dari eksterior bagian depannya sebenarnya desainnya tuh mirip-mirip Sobat Setir sama varian yang dieselnya gitu. Dia di sini tidak menggunakan logo Ford yang the blue oval, melainkan pakai tulisan Ford gitu ya, gede banget. Terus dia juga modelnya rugged banget, berotot banget kelihatannya. Di hoodnya juga dia kelihatan ada lekukan-lekukan, jadi kelihatan macho. Serta di sini terdapat aksen ya sebenarnya. Jadi dia emang nggak beneran bolong, tapi dikasih aksen seolah-olah seperti air duct gitu buat aliran udara. Dan untuk urusan lampunya, dia ini menggunakan desain lampunya Ford Ranger atau Everest yang terbaru nih. Dia modelnya yang C kayak gini ya. Ini emang bahasa desainnya Ford terbaru sih. Dia menggunakan 2 buah LED, performance LED kalau kata Ford, atas dan bawah untuk lampu dekat, lampu jauh. Sedangkan di frame-nya ini adalah untuk si DRL-nya nih. Jadi dia emang kelihatan manis banget. Dan kalau kita turun ke bagian bawah, di sini terdapat fog lamp. Fog lamp-nya juga pakai proyektor. Ada sensor-sensor parkir juga. Ya mungkin emang sulit ya bawa parkir mobil segede ini gitu. Dan untuk bumper bawahnya dia two tone, di sini berwarna silver. Jadi kelihatan makin maco lagi Sobat Setir. Tuh, di sini ada aksen-aksen honeycomb-nya. Nice banget. Dan ada yang ketinggalan, di sini ada cornering lamp atau cornering lamp di sini. Jadi kalau belok dia bisa nyorot ke arah angle setir kita seperti itu. Emang kelihatan wajahnya sudah maco banget ya. Kalau gitu kita intip ke bagian samping yuk, let's go. Setir kanan dengan 50 outlet mobil bekas. Jaringannya luas. Setir kanan. Bergeser ke bagian samping, kelihatan nih si Raptornya. Kelihatan dia berotot, kelihatan dia gagah, kelihatan dia ukurannya besar Sobat Setir. Kita mulai dari depan dulu ya. Di bagian depan ini terdapat sebuah over fender plastik yang dimana di sini tuh manis banget kelihatannya. Serta di sini ada aksen juga nih, aksen-aksen air duct gitu, jalur udara. Untuk spionnya di bagian bawah dia terdapat kamera, karena mobil ini memiliki kamera 360. Berlanjut lagi, di bagian atas sih nggak ada roof rail, tapi di sini ada footstep nih, yang footstepnya sih kokoh nih Sobat Setir. Dan dia pakai finish-nya tuh kayak cat-cat kasar gitu ya, jadi biar nggak licin nih kalau kita naik turun, terutama lagi penggunaan di medan off-road atau di lumpur gitu. Nice banget. Oke, kemudian kalau kita lihat di sini juga ada keyless access di bagian gagang pintunya. Serta di bagian baknya ini terdapat decal. Dia pakai decal-decal gitu, senada juga dengan decal yang di bagian depan. Dan tentunya statement, ada tulisannya Raptor Sobat Setir. Tuh. Dan untuk desain lampunya dia sampai ke samping. Dan di sini juga ada blind spot radarnya. Dan untuk urusan kaki-kakinya, nah dia sebagai standar itu sudah menggunakan BF Goodrich AT KO2, pakai AT KO2. Ukurannya juga besar, ini di ring 17 dengan lebar di 285/70 ring 17. Nice nih. Dan untuk velgnya sendiri dia tuh finishingnya hitam gini ya. Nah, untuk suspensinya ini menggunakan Fox 2.5 inch live valve internal bypass shock absorbers, Watts linkage rear suspension with Fox absorbers untuk yang di bagian belakangnya. Jadi emang udah spesifikasi buat main gitu Sobat Setir ya. Seru sih. Oke, kalau gitu kita move ke bagian belakang. Let's go. Nah, bergeser ke bagian belakang. Ini dia nih, ini juga kelihatan gagah nih karena dia ada tulisan Ranger-nya di sini. Terus di sini ada badge Raptor. Dia pakai logo Ford di belakang tapi nggak blue oval karena ini black oval, dia warna hitam. Ada kamera mundurnya juga tentunya. Di atas ada high mount stop lamp. Dan untuk desain bumpernya sih dia kelihatan maco ya, rugged juga senada dengan bumper depannya. Nah, di sini ada
towing hooknya nih. Jadi kita bisa cantolin shackle kita, atau mau langsung kita taruh tali juga bisa, cuma resiko putus ya. Kalau pakai shackle kan lebih kuat gitu. Serta ada sensor parkir banyak di bagian belakang. Gitu sobat setir. Nah, kalau kita buka, ini dia bednya. Dia di dalamnya udah pakai bed liner juga. Dan kalau kita intip di bagian sini, 2 buah port, ada 12 volt 150 watt max dan AC 230 volt. Jadi ini kayak V2L gitu sobat setir. Kalau kita mau camping-camping butuh source of electricity, kita bisa ngambil dari bagian baknya. Nah, ngebahas mengenai dapur pacunya, tadi gue udah bilang di awal ya, kalau ini adalah varian yang bensin. Dan ini menggunakan mesin 3000 cc V6 yang menghasilkan tenaga di 397 PS dan torsinya di 583 Nm. Dan ini juga EcoBoost, jadi dia pakai turbo. Wah, kalau kita lihat dari angkanya sih gede banget ya sobat setir. Di mana gua rasa cocok banget lah Raptor ngegendong mesin se-powerful itu. Jadi penasaran, pengen cobain. Next time kali ya, after GJAW kita cobain kali ini. Menarik. Oke, kalau gitu kita move ke dalam, kita bahas mengenai interiornya. Yuk. Nah, kalau di row keduanya, seperti kebanyakan mobil-mobil double cabin ya sobat setir, emang nggak begitu luas gitu. Karena emang sifatnya double cabin tuh hanya untuk membawa orang yang bukan long road gitu, bukan jalan lama, jalan jauh. Tapi kalau dibilang bisa, ya bisa. Dan Ford Ranger, terutama yang di Raptor ini, selama belum jalan nih ya, pas belum jalan nih, kan gue belum nyobain jalan nih. Jadi kalau posisi diem kayak gini, ini sih yang paling enak sebenarnya. Kenapa? Gue bisa jelasin. Karena satu, recline angle-nya dia oke. Terus habis itu, dia lebih spacious cabinnya. Legroom gue juga lumayan. Ini di 8 jari legroom gue. Karena emang jok depannya itu dia modelnya cekung ke dalam. Kemudian untuk headroomnya, gue masih dapat sisa 4 jari. Di belakang juga dapat 3 buah headrest, kanan, kiri, tengah. Seatbelt 3 titik sebanyak 3 buah juga. Kerennya dia juga Isofix, jadi bisa untuk bawa bayi. Kemudian untuk joknya dia bahannya perpaduan antara leather dan suede seperti ini, dan warnanya juga perpaduan antara hitam dan orange. Terus di sini ada 2 buah ventilasi AC, ada AC 230 volt, V2L lagi sama, bisa buat nge-charge, dan di sini ada Type C serta Type A charging USB. Ini sih kayaknya kalau naik Ranger Raptor perjalanan jarak jauh di row keduanya nggak akan ada masalah sobat setir. Nyaman banget. Dan juga di bagian tengah kita mendapatkan armrest. Tuh, lumayan lah, bisa buat naro-naro botol, akan ada 2 buah cup holder, atau kita ngerest tangan kita di sini juga bisa. Nice. Oke, kita langsung ke menu utamanya. Row pertama, kita bahas row pertama. Let's go. Nah, di row pertamanya dari Ranger Raptor ini berasa kalau posisinya tuh enak banget sobat setir. Ini sih bukan kayak posisi naik double cabin biasa ya. Ini emang performance double cabin gitu. Dari steering wheels-nya aja dia udah enak banget. Dipegangnya tuh berasa sporty. Kemudian dia ada garis merah gini di tengah untuk lurusin, jadi kita tahu gitu ya. Kemudian ada pedal shifter juga di bagian balik setirnya, kolom setirnya. Terus ngebahas masalah desain dashboardnya, dia simple banget, dia kotak, tapi tetap kelihatan sporty dan mewah. Di sini di frame AC-nya dia dapat merah-merah gini. Kemudian dia juga ada layar besar di tengah, namun sayangnya nggak bisa dibuka nih, nggak bisa dinyalain. Karena ini posisi di displaynya mati gitu, jadi kita nggak bisa lihat. Sama juga dengan instrumen clusternya, tapi kurang lebih ini menampilkan berbagai macam informasi sih. Dia untuk kebutuhan kita penggunaan hari-hari maupun penggunaan off-roadnya bisa kita pantau dari sini. Berlanjut lagi, di bagian tengah sini terdapat sebuah transmisi yang desainnya tuh kokoh banget, maco. Ada 2 buah cup holder, rem tangan elektrik. Nah, ini dia nih yang mau gue bahas urusan per off-roadan ya. Tapi sebelum kesana, gue mau bahas joknya juga. Joknya tuh enak, dia rada semi bucket seat, memang nggak yang meluk banget. Kita masih dikasih ruang main nih badan kita, tapi ya comfortable dan nyaman gitu. Oke, lanjut lagi ke bagian urusan off-roadnya. Jadi di mobil ini dia tuh ada 4 mode, ada 2H, 4H,
4L, dan 4A. Dan untuk driving mode-nya itu juga ada macam-macam nih. Ada slippery, ada mud atau ruts, ada sand, ada rock crawl, and ada baha. Nah, baha itu adalah driving mode yang paling canggihnya untuk kebutuhan per off-roadannya. Jadi dia bisa high performance gitu sobat setir. Dan kerennya lagi, dia itu punya anti-lag. Jadi turbonya tuh punya anti-lag yang dimana bikin tenaganya tuh selalu standby. Kita nggak harus nunggu turbonya tuh spooling dulu buat ngeluarin tenaganya gitu. Dan ada satu fitur lagi yang menurut gue pasti sangat kepake untuk urusan per off-roadan, yaitu di bagian atas nih. Dia punya auxiliary switches di atas. Jadi kita bisa dengan sesuka kita mau nambahin aksesoris kayak lampu tembak lah, kita mau nambahin winch lah, atau kita mau nambahin locker dan segala macam. Itu bisa kita pakai switch yang udah disediakan oleh Ford di atas. Walaupun memang dia sudah memiliki locker depan dan belakang nih. Nah, gitu sobat setir kurang lebihnya. Jadi ya, emang mobil-mobil kayak gini harus dicobain sih sobat setir. Kalau dibahas doang rasanya masih kurang ya. Agar sobat setir bisa ngebayangin gitu bagaimana rasa berkendaranya. Nice banget, jadi nggak sabar. Oke sobat setir, sekian review dari Ranger Raptor ini. Rasanya emang kurang komplit kalau kita nggak test drive. Namun sayangnya nanti kita akan cari ya kesempatan buat test drive yang beneran nih. Jadi nggak cuma di test track aja, tapi kita bawa beneran adventure, kita bawa beneran jalan-jalan. And by the way, untuk Ford Ranger Raptor V6 bensin 3000cc ini, itu opsi warnanya ada warna Arctic White, Blue Lightning, Absolute Black, Common Grey, dan Code Orange seperti unit yang sedang kami review ini. Dan untuk harganya, mobil ini dibanderol dengan harga 1,3 miliar kurang lebihnya tuh, udah on the road sobat setir. Jadi ya, bisa dibilang emang mobil ini cocok untuk sobat setir yang memang mencari sebuah performance car, karena ini bukan sebuah pick up biasa, ini adalah Raptor, mencari sebuah mobil yang emang heritage-nya kuat, dan tentunya ya rasa berkendara yang fun, terutama di medan off-road. Ini bisa menjadi pilihan untuk kalian. Oke sobat setir, kalau gitu jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe, serta follow TikTok dan Instagram kami di @setirkanan_official. Gua Narendra, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam setir kanan. Aduh, kunci mobil gua. Berkeringetan nih. Nice.